Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'asumu biha anil khata' lisani. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Pertama-tama saya mohon maaf duduknya di atas nih. Biasanya sama-sama di bawah, tapi berhubung ada sesuatu, jadi mungkin beberapa waktu nih saya duduknya di atas, mohon dibukakan pintu maaf. Yang kedua, saya mohon pembacaan surat Al-Fatihah untuk saya punya ipar Syarifah Syifa binti Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Saya mohon kesediaannya untuk membacakan surat Al-Fatihah, tentu untuk almarhumah dan untuk semua keluarga kita yang telah mendahului kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una basarihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah, bil khusus Syarifah Syifa binti Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, sahibul bait habibana Aidus wa ahluh, والدنا ووالدكم وماتنا وماتكم ومتنا المسلمين اجمعين، وتعشم بالرحمه والمغفره، وان يجعل الله شفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويرحم موتانا ويصلح احيانا ويجمل احوالنا يا ارحم الراحمين، وفضل الاسلام والمسلمين يحيي كلمتهم وصفوفهم الحق ويصلح فيهم ما ظهر منهم وما بطن، والى حضره النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan membaca kitab An-Nasaih, hendaklah kalau Anda mendapatkan permintaan membacakan doa untuk mayit, membacakan Fatihah untuk mayit, tahlil, ya, ikut. Pertanyaannya mungkin datang dari Anda, kenapa Bib? Kan begitu. Kenapa tuh kita harus ikut? Orang-orang yang mudah membacakan doa untuk mayit, mengikuti tahlil mayit, membacakan Fatihah untuk mayit, nanti kalau meninggal gantian Anda yang dapat seperti itu. Tapi kalau yang pelit-pelit ya sama juga dapat, saudara-saudara, ya. Lebih Habib tahu dari mana? Ente mati dulu nanti ente tahu. Ya, susah sebanyak kalau saya ngomong, ya. Mudah-mudahan ini urusan hati. Kebetulan yang akan dibacakan ini hati, soal hati. Jadi ini urusan hati kita, saudara-saudara, ya. Urusan hati. Orang kalau hatinya bagus, tenang saja, siapa saja, yang penting saya doakan bismillah. Enggak perlu pelit di doa itu kan, enggak bayar, ya. Nah, mudah-mudahan diluaskan hati kita untuk segala macam yang baik yang dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membaca kitab An-Nasaih Diniyah yang masih dalam hal Habib Abdullah bin Al-Haddad menerangkan tentang perbaikan hati. Ini besar ya soal hati, Masya Allah, ya. Dan sebagian sudah kita baca judulnya dari Syekh Hasanain Al-Maqsuf, At-Tahdhir min Qaswatil Qalb wa Ghaflatih. Ini peringatan kepada kita semua, jangan sampai hati itu keras dan lalai. Ada keras, ada lalai. Nomor satu keras, nomor dua lalai. Dua-duanya jelek nih. Tapi yang lebih jahat lagi adalah yang keras hati. Nah, apa tuh keras hati? Nanti kita lihat apa kata beliau, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala وعندما نفع به وبعلم في دارين آمين، وهو قطب الإرشاد وغوث العباد سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد في كتابه النصيح أن قال: وإياك والقسوة وهي غلظ القلب وجموده حتى لا يتأثر بالموعظة ولا يرق ولا يلين عند ذكر الموت والوعد والوعيد وأحوال الآخرة. Tadi kan disebut hati-hati daripada keras hati, ya. Nah, apa tuh keras hati? Beliau katakan hatinya itu tertutup, beku, ya, sehingga nasihat
liwat aja begitu, kayak air di daun talas. Ada orang yang begitu tuh, ya, ta'athar, diberi nasihat biasa aja, kayak nggak ada apa-apanya, kayak air di daun talas lewat. Tapi orang ketika diberi nasihat tuh macam-macam. Ada yang mendengar, lihat, ada yang sampai menangis, ada yang sampai di rumahnya dia melaksanakan nasihat itu dan dinasihatkan lagi kepada keluarganya, ya, lain-lain, ya. Nah, kemudian kalau orang yang keras hatinya, wala yariqu alayalin inda dzikril maut, lihat mati, ada kematian. Sekarang kalau kita lihat, maaf ya, kalau ada yang kematian nih, sebagian yang musyayyi'un, yang antar yang meninggal, kayak bukan ada yang mati, ketawa-ketawa, lihat handphone, ngobrol maaf perempuan, ngobrol dagang, ini mayit di depan dia. Wa anta batamut kama, kita bakal mati seperti itu. Minimal barangkali walaupun kita senang handphone, senang ini, senang dunia, pura-pura kayak sedihkan tuh wajib, muka kita sedihkan, keadaan kita sedihkan. Oh, ini kematian, saya bakal mati, apakah saya bakal selamat dengan kematian tersebut atau tidak? Ini menyuruhkan hati kita sendiri. Itu gambaran hati tuh. Ketika kita mengantar mayat itu ke kuburnya, itu kelihatan gambaran hati kita masing-masing. Apalagi kadang-kadang sambil merokok, kok masih bisa ngerokok? Saya masih bisa merokok, padahal ada urusannya bakar kan. Orang kalau nggak benar di dalam kuburnya dibakar, ya. Coba berhenti semua dengan adab, ya. Kalau dulu, jazakallahu khair, orang-orang tua kita dulu kalau nganter jenazah, saya masih ingat waktu kecil, apa yang dibaca? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dicela sama orang sekarang, apa tuh bid'ah? La ilaha illallah bid'ah. La ilaha ente bid'ah, dulu nggak ada. Orang-orang tua kita dulu di Betawi, di Bogor, di mana, kalau nganter jenazah itu yang ikut di belakang semua la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang enggak. Sekarang ngerokok, ngobrol, ketawa-ketawa, yang lihat handphone dan seterusnya. Haram enggak? Saya nggak bilang haram. Tapi semua punya adab, ya. Adabnya jangan begitu, ya. Ini menunjukkan hati kita, saudara-saudara, ya. Baik. Jadi orang yang hatinya keras itu tidak lemah hatinya dengan melihat kematian. Tidak lemah mendengarkan bahwa kematian itu luar biasa besar yang akan kita hadapi, ya. Baik. Wal wa'di wal wa'id, dengan demikian pula dengan janjinya Allah. Allah menjanjikan kepada kita kalau taat surga, kalau taat nanti di kuburnya enak, kalau taat di mizannya enak, kalau taat kita akan mendapatkan air kautsar dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita taat, kita akan bertemu dengan Rasulullah dan dapat syafaatnya, ya. Nggak ada, ya, tenang aja. Dia dengan dunianya biasanya, ya. Demikian pula dengan ancaman-ancaman, ayat ancaman, ya. Kalau orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah akan masuk api neraka, di kuburnya sulit, dapat azab kubur, pertanyaannya menyedihkan, serem, ya. Belum matinya sudah serem. Orang-orang yang banyak dosanya kepada Allah, belum matinya serem. Saya kan sering bilang kepada Anda, sesekali kita lihat orang yang sedang sakaratul maut. Coba lihat, orang yang sedang sakaratul maut itu macam-macam. Ada yang kelonjotan, ada yang ngomong kotor, ada yang jerit-jerit, tapi ada yang tenang, enteng, tersenyum. Setelah meninggalnya keluar keringat, tanda-tanda min ahli jannah. Ada yang begitu, ya. Tergantung apa? Tergantung amalannya masing-masing. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin, ya. Baik. Jadi orang yang keras hati itu nggak ada ta'sir kebaikan buat dia. Seperti air di daun talas, bahkan batu yang keras pun kalau terkena air selalu dia bolong, berbekas, ya. Sampai ada salah satu imam Ibnu Hajar, itu beliau disebutkan Ibnu Hajar karena sudah tua belajarnya, ya. Ketika dia sudah merasa saya nggak bakal dapat ini ilmu, dia pulang, dia lihat ada batu terteseskan air, tetesan air, dan lihat batu itu bolong. Dia bilang ini batu keras sama tetesan air bolong, aku diberikan oleh Allah akal, ya, kemudahan, bisa ingat dan seterusnya. Kembali lagi akhirnya menjadi ulama besar karena ada himmah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah hadirin, jadi orang-orang yang keras hatinya urusan akhirat biasa aja, saudara-saudara.
Yang kalau dia tidak bertobat dari hal-hal semacam itu, nganggap enteng urusan akhirat, nganggap enteng nasihat, nganggap enteng perbuatan baik, tergantung dia sebodoh amat, ya, kayak orang-orang sekarang ini, ya. Yang penting saya senang, saya happy, ya, muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk neraka, saudara-saudara, ya. Kalau dia nggak berubah, ya, hati-hati itu, ya. Nah, baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, qala ab'adul asya'i min Allah taala al-qalbul qasi. Yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras, yang tidak bisa menerima kebaikan. Itu bahaya. Ini hati keras bahaya. Nah, kapan kita tahu hati keras? Nah, ini sekarang kalau anak baca ini, kita dengarkan tuh, hati saya di mana nih sekarang? Anda pikir hati Anda sekarang ada di mana nih? Ada yang kena nggak dengan omongan-omongannya Habib Abdul Haddad sebutkan? Ini ringkasan Ihya Ulumuddin yang dikatakan oleh ulama, kadal ihya an yakuna Qur'anan, kayak seperti Quran itu ihya. Ya. Disingkat oleh Habib Abdul Haddad seperti ini, Nasihat Diniyah. Ya. Urusan hati di dalam ihya luar biasa banyak. Ya. Enggak sampai seminggu enggak habis, saudara-saudara. Sedikit saja. Nah, sekarang dituliskan ini, mari rasakan. Supaya ini majelis taklim, hadirnya kita di sini berbekas di hati kita. Saya di mana nih? Bagaimana saya kalau menerima nasihat? Bagaimana saya kalau mengikuti orang mati? Bagaimana saya kalau di pengajian? Bagaimana kalau saya mendapatkan musibah? Ya? Bagaimana pemikiran saya ketika diterangkan ayat-ayat azab, diterangkan ayat-ayat rahmah? Apakah kita ketika ayat rahmah kita ingin mendapatkan rahmah dan ayat azab kita ingin dijauhkan dari azab? Atau sebaliknya biasa saja, nggak ada apa-apanya, tenang aja, ya? Atau urusannya bagaimana nanti? Ini madhab yang paling enak, saudara-saudara. Madhab bagaimana nanti? Ya, kalau kita madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu ada jalannya. Tapi yang paling enak madhab bagaimana nanti? Nah, ini madhab bagaimana nanti juga, nanti matinya juga bagaimana nanti, saudara-saudara. Nasallallahu ya. Hati-hati, saudara, ya. Jangan madhab bagaimana nanti. Tidak, saya ingin ada kepastian. Saya ingin husnul khatimah. Loh, semuanya ada jalannya. Semuanya ada jalan, jangan salah jalan. Ya. Anggaplah husnul khatimah itu stasiun Beos di kota. Kan ada jalannya. Ada yang mengambil jalan tol, ada yang mengambil jalan Kampung Melayu, ya. Ada yang mengambil jalan Tamrin, ada terserah. Yang penting sampainya saya ke stasiun Beos, ke husnul khatimah. Itu kita sudah. Ujung kita itu di situ, di husnul khatimah. Ya, ujung kita di husnul khatimah. Kita selalu harapkan untuk mendapatkan husnul khatimah. Ya, tapi dimulai dari hati, saudara-saudara. Ya, dimulai dari hati. Wa qala alaihi salatu wassalam, minasyaqa arba'un. Qaswatul qalbi wa jumudul aini wal hirsu wa tulul amal. Daripada hal yang jelek sekali kata Nabi Muhammad ada 4 perkara. 4 perkara yang jelek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadirin yang 4? Qaswatul qalb, hati yang keras. Sudah tahu tadi hati keras, ya. Nah, hati kita kan apa tidak? Lihat. Akurkan dengan apa yang tadi dikatakan oleh ulama ini, ya. Yang kedua, wajumudul ain. Enggak pernah nangis tuh mata. Begitu lihat film India pulang, ada bar bengkak. Film India bohong. Iya kan? Apalagi perempuan tuh. Wah, bohong itu. Tapi terbawa kita punya perasaan. Ya, tapi kalau dibacakan Quran, dibacakan tentang kematian, dibacakan azabnya begitu besar, dosa-dosa dan biasa aja, ya, nggak ada. Kita harus nangis. Kenapa? Nangis karena kekurangan kita, nangis karena kesalahan kita. Diterima nggak amal saya nih? Apalagi kalau nangisnya malam, ya, nangis malam, saudara-saudara, sambil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kita menangis. Mata yang keluar air matanya karena takut kepada Allah, insya Allah nanti yaumul qiyamah bakal bahagia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada ampunan dari Allah, ada kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak gampang itu. Ya, al-buka min khasyatillah, takut karena nangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, termasuk dua yang jelek, al-hirs. Apa itu al-hirs? Tamak, fakrun hadir itu tamak itu. Orang kalau tamak ke urusan dunia, itu orang paling miskinnya orang. Sebab nggak ada kepuasan dalam hidupnya, berasa kurang terus, tamak mau terus,
Satu mau dua, dua mau tiga, tiga mau empat. Galaim lau jawfa binu Adam illa turab. Laukan libni Adam, kata Nabi, wadiani min mal. Ini kalau anak Adam ini punya 2 gunung emas misalnya, mau 3, 3 mau 4, ujungnya wala yamlau jawfa bini Adam illa turab. Tidak ada yang memenuhi perut anak Adam itu kecuali tanah ujungnya. Maksudnya ketika kita melihat kelebihan yang kita punya, melihat kekayaan yang kita punya, jangan lupa untuk mengingat siapa yang memberi kekayaan tersebut. Jangan lupa untuk Anda makan dan bagikan kepada yang berhak. Ketika di dalam yang wajib seperti zakat adalah wajib, yang sunnah bismillah, kita fastabiqul khairat. Jangan lupa saudara-saudara, jangan tamak mau semuanya. Siapa yang mau semuanya habis semuanya, nggak dapat apa-apa saudara-saudara. Ya, tapi ketika kita mendapat, bagi, nanti ditambah oleh Allah SWT. Anfik ma fil jab ya'tik ma fil ghaib. Keluarin yang dari kantong, nanti datang yang dari ghaib. Jangan dipegang sendiri, jangan dimakan sendiri. Jangan. Biar dirasakan oleh muslimin yang lain. Nanti akan diberikan oleh Allah lebih banyak lagi. Ya. Baik. Yang keempat, termasuk hal yang dianggap jelek oleh Nabi Muhammad SAW, watulul amal. Terlalu panjang harapan. Kayak orang yang mau hidup 1000 tahun. Panjang harapannya. Akhirnya dia dunia aja dipikirkan. Taatnya nanti. Ya, ini salah. Ya, dia merasa bakal panjang terus hidup di dunia. Akhirnya urusan akhirat dia lupa. Itu salah tuh. Itu namanya terlalu panjang harapan. Lalu kalau kita pendek harapan, apa maksudnya pendek harapan? Sambil kerja juga ibadah. Sambil silakan urusan dunia kerjakan, tapi jangan lupa urusan akhirat. Jalan bareng. Sebab dunia bakal kita tinggal, akhirat yang akan kita hadapi. Bukan berarti orang Islam gak boleh dunia, siapa bilang? Nanti semua orang kafir dong. Silakan Anda jadi orang kaya, silakan jadi profesor, silakan jadi dokter, silakan jadi orang yang punya apa namanya, toko-toko besar apa namanya, mal-mal, bismillah, gak apa-apa. Ya, tapi hatinya tetap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hatinya tetap dengan Allah SWT. Insya Allah kita selamat saudara-saudara. Tidak termasuk orang yang tulul amal. Ya, jadi bekerja sambil berdoa, sambil beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah, tidak masalah. Ya, jangan dunia saja akhirnya kita tinggal, itu tulul amal yang begitu. Jangan. Ya, anggap lama nih hidup. Jangan. Mendingan hidup ini dianggap cepat. Dianggap kematian di depan kita. Ya, dianggap kematian di depan kita. Ya. Makna hadis, i'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa amal di akhirat ka'annaka tamut gadan. Nanti ada di sini. Beramal untuk urusan dunia seperti 1000 tahun kita mau hidup. Oke, enggak apa-apa. Tapi begitu akhirat kayak besok mati. Datang setur salat, seolah-olah salat itu terakhir yang Anda akan laksanakan. Datang asar seolah-olah enggak ketemu lagi maghrib. Tapi waktu dunia bismillah. Ya, kita berangkat ke Amerika, kita berangkat dengan Saudi, pakai komputer, bismillah, enggak masalah. Tapi begitu datang Allahu Akbar, tak tutup. Dengan siapa? Dengan Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan lancar. Enggak stres jadinya saudara. Orang udah diajar kok. Al-Quran sudah mengajarkan supaya kita enggak stres. Bukan minum apa namanya? Khamr. Bukan minum apa namanya? Pil, ekstasi, bukan. Obat untuk stres, mudah, kembali ke jalan Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat pada Allah. Tenang saudara. Oh, saya kok susah. Yang membuat senang siapa? Allah. Oh, siapa yang punya Allah? Orang semua jahat, Allah, ada Allah. Sulit dalam kehidupan kita, tapi Allah bisa mudah merubah kehidupan kita. Naam, memang bicara gampang, tapi tetap kita laksanakan. Ya. Kita laksanakan itu, kita ingat itu, ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Kalau ente nggak ingat kepada Allah, Allah tidak akan ingat kepada kita. Fadhkuruni azkurkum. Ingat kepada aku akan ingat kepada kalian. Allah nggak butuh diingat oleh Anda, nggak butuh. Kita yang perlu ingat kepada Allah. Saudara, ada satu orang nggak pernah sakit kayak Fir'aun, jadi ngaku Tuhan. Ya, ada satu kisah diterangkan oleh ulama. Nggak pernah sakit nih orang.
Panggil malaikat, salah satu malaikat tinggal ini fulan tidak pernah ingat kepada aku. Allah masih sayang sama dia. Ini kebetulan kalau memang Allah masih sayang sama dia, saudara, sama kita. Coba ambil salah satu urat yang bikin dia sakit. Anggaplah yang diambil itu sakit gigi. Masya Allah kan? La wajah ka wajah abdaras, ya. Wala farha ka fahlil arus. Enggak ada sakit seperti sakit gigi, enggak ada senang seperti senangnya pengantin. Waduh, kalau sakit gigi semua jadi salah orang. Orang kalau lagi sakit gigi semua salah. Ini enggak pernah kasih. Cabut salah satu urat di giginya. Langit perut Allah. Ini baru ingat Allah. Maka Allah tanya, "Aina ya abdi." Kata Allah, "Kemana kamu? Sekian tahun aku berikan kesehatan, kesenangan, kebahagiaan. Tidak pernah ikat. La sholat, wala zikir, wala amal baik." Baru gigi. Coba Anda sesekali bayangin. Makanya saya katakan kalau orang yang tidak keras hati itu ikutin mayit, banyak sekali faedah yang dia dapatkan. Bayangin nih, saya juga bakal begini. Bayangin misalnya kita mati, nggak ada kuburan yang enak, saudara. Biarin kuburan yang sekarang yang mahal tuh di tol, sekian puluh juta, nggak ada. Yang enak kuburan itu kalau orangnya ahli khair, nikmah, tenang. Di dalam kuburnya nanti ditemani oleh orang yang cahaya banyak, bercahaya. Sampai dia nanya, "Ente siapa?" "Akulah amal yang engkau laksanakan. Akulah kesenangan yang engkau masukkan kepada sebulan." Ya, itu amal-amal akan membela kita semua. Sholat kita, puasa kita, haji kita akan baik. Itu yang senang, itu kubur yang senang itu. Kalau kita secara umum coba masuk kuburan, becek, hujan, sendiri lagi, saudara. Bayangin, cuman kain putih masuk ke dalam, habis itu hujan, malam lagi. Coba bagaimana kan? Kita secara mata ini biasa aja dah, kasat aja, kasat mata. Bayangkan tuh, sudah pernah bayangin nggak? Coba bayangin. Ya Allah, anak kalau mati sendiri, ya. Orang di sini mungkin nangis segala macam, tapi yang kita lihat lain. Orangnya kalau mau mati kan lain pandangannya. Kadang-kadang di antara orang yang mau mati itu kadang-kadang datang orang-orang yang sudah meninggal. Itu kalau orang baik yang datang yang sudah meninggal itu baik-baik semua. Lihat ketemu Habib Abu Bakar, ketemu Habib Ali, terakhir ujungnya ya Rasulullah, ketemu Rasulullah. Allah, nikmat itu. Ya, nikmat itu kalau ketemunya dengan orang baik. Tapi ada orang ketika mau mati yang ketemu bukan artis fulan, artis fulan, artis fulan, ujungnya jin tomang yang datang. Wah, nasallallahu alaihi. Ya, jangan, saudara. Ya, biasanya orang-orang yang baik itu ketemu dengan orang sudah bilang karuhunnya. Tapi yang baik-baik, bukan yang nggak baik. Yang ingatkan dia kepada Allah, yang membela dia. Ya, Anda baca ratib, ratibul atas, ratibul haddad, wirid-wirid para habaib, wirid-wirid pada masyayikh. Insya Allah kalau Anda mati, mereka tuh datang nungguin Anda. Kenapa? Karena setan juga datang waktu itu akan supaya kita bergeming dari iman yang kita punya. Mereka akan menguatkan kita. Mereka akan datang, akan membela kita. Di situ, saudara, faedah-faedahnya zikir-zikir Anda, Fatihah kita kepada orang-orang yang soleh. Harapan kita nanti di akhir hayat kita, mereka datang membantu kita untuk mendapatkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nikmat sudah. Udah itu yang paling hebat sudah orang. Ya, terakhir sudah tuh. Ya, finishnya luar biasa. Ya. Nah, finish muslim yang paling nikmat itu adalah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, baik. Hati yang bersih itu akan membawa kita ke sana insyaallah, ya. Nah, gal fahtariz min hadhil arba. Oleh karena itu, hati-hati kamu dari 4 sifat tadi. Mana? Hati yang keras, mata yang tidak pernah menangis karena dosa, ya. Tamak kepada dunia, ya. Kemudian terlalu panjang harapan. Wah, bakal ini akan saya dapatkan, saya akan umur dan sekian. Satu kali Nabi pernah gambar gitu di tanah, coret begini, terus beliau tulis, dipotong tuh garis 1, 2, ya, jadi panjang garisnya, terus dipotong. Ini garis umur. Yang aku potong itu harapan, pengen punya ini, pengen punya ini. Dipotong lagi ada garis, namanya garis apa? Mim waw ta. Apa mim waw ta? Maut.
Harapan kita akan dapat ini. Kita sudah dapat order besar, ordernya sedang dalam pembangunan, perumahan akan selesai tanggal 1 Desember 2023. Harapan dia sudah oke semuanya, ya. Persekot sudah dapat, semuanya sudah oke semua. Nggak taunya 10 September inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita harus mikir begitu. Kita tidak tahu kapan akan datang mati, tapi selalu siap untuk mati. Kita tidak tahu kapan akan datang mati, tapi siap untuk mati. Kenapa siap untuk mati? Karena kita pasti mati. Dan yang kita inginkan, yang kita harapkan, belum tentu kita dapatkan seperti yang Nabi tadi. Harapan kita dulu, bikin garis Nabi, ini garis umur, ya, garis harapan orang. Ini harapannya, belum tentu kita sampai ke harapan itu. Kadang-kadang terpotong di tengah jalan oleh apa? Almaniyah, oleh kematian. Dan kematian tidak memilih orang baik, orang jahat, alim, tidak alim, jahil, habib, raden, besar, kecil, bahkan yang masih di dalam perut pun bisa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berbahagialah orang yang mendapatkan husnul khatimah. Allahumma ij'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi hati-hati dari sifat 4 itu, ya. Wa fil haditsil akhar wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Di bawah nih. Itu tadi keras hati nomor 1 itu, paling bahaya. Ada lagi hati yang lalai. Tidak keras, lalai. Ingat dia mati, ingat dia Quran, ingat dia keberubatan, tapi biasa aja gitu. Kurang bekasnya kepada dirinya. Ya, kalau tadi kurang sama sekali, ini ada bekasnya tapi kurang, ya. Di dalam hadis diterangkan oleh Nabi, langsung saja Nabi menerangkan kepada kita secara umum, ketahuilah oleh kamu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa daripada orang yang hatinya lalai. Jadi kalau minta sama Allah jangan lalai. Ini Habib berdoa, Allahumma hadina fi man hadait, ya amin. Tapi pikirannya di mana? Di kota, di Mangga 2, di sini. Jangan ikut masuk di situ. Masuk di gerbongnya, saudara. Di gerbongnya apa? Gerbong khusyuk. Kita ikut khusyuk. Kalau kita nggak bisa nangisin. Urusannya terserah Allah. Tapi kita udah buka front yang baik maksudnya, ya kan? Bukan front yang baik. Oh ini orang nih, oh ini jurusan di Cirebon sudah. Padahal nanti mungkin waktu itu bukan mau ke Cirebon, mau ke mana? Mau ke Cikampek aja. Atau mungkin belok ke Purwakarta. Ikut Cirebon supaya dapat dulu nih. Kira-kira begitu, saudara. Ya, ada khusyuk, ya. Jangan lalai, ya. Lalai nanti kita mau turun di Purwakarta, mau ke Purwakarta, lewat ke Cirebon dengan sendirinya karena kita lalai, lupa, ya. Baik. Galawal ghaflatu dunal ghaflah. Lalai di bawah daripada ghaflah. Masih lumayan orang ghaflah ini. Ya, kita juga ada ghaflahnya semuanya kecuali Nabi kita Muhammad SAW atau orang-orang yang diberi kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal ghaflatu dunal ghaflah. Apa tuh? Wa hiya madmumah, jelek, ghaflah juga jelek. Ya, walaupun di bawah ghaflah tidak seperti orang yang keras hati, ghaflah masih ada lembut-lembut hatinya, ya, tapi jelek. Wa fiha ghayatud darar, berbahaya. Kalau yang tadi sih udah neneknya bahaya deh tuh, ghaswatul qalb. Ini juga bahaya ghaswah nih, lalai. Wal qalbul ghafil, apa sih itu hati lalai? Qala huwallazi la yastayqidu wa la yatanabbahu. Dia enggak pernah merasakan. Enggak pernah ingat, tidak pernah yatanabbah. Ini lagi apa nih kita nih? Sholat. Ini saya lagi sholat nih. Oh, ini saya lagi dinasihati nih. Oh, ini saya lagi puasa nih. Ya, dirasakan tuh. Idza waradat alaihil mawa'id wa zawajir. Kalau datang juga, ya, nasihat-nasihat, ancaman-ancaman. Dia tahu, oh ini ancaman, ya saya paham, ini ada ancaman dari Allah. Oh ini paham ada ganjaran dari Allah. Tapi biasa-biasa aja, ya. Ketika datang nasihat kepada dia, datang ancaman kepada dia, biasa saja. Takut kepada adab Allah, senang kepada nasihat, tapi tetap biasa aja. Kalau tadi liwat sama sekali, kalau ini nggak ada, tahu, iya benar. Betul ya Allah. Cuman dia betul aja. Allah, anda ini banyak dosa, tapi semangat sembahyang tetap aja. Ya Allah, saya ini bingung, banyak makan haram, tapi riba jalan terus. Ya Allah, ini dosa banyak, zina banyak, tiap hari dia zina, tiap hari dia mabok. Ini kan ghafil namanya, ya. Sembahyang, ikut sembahyang, jadi repot kita lihatnya.
Bagian sembahyang dia disebut nggak sembahyang dia sembahyang, disebut sembahyang tapi begitu perbuatannya, kan repot. Bikin susah malaikat tuh orang yang begitu, saudara-saudara ya. Ya. Baik. Gala wala yaltafitu ilaiha min ghaflatihi wa sahwi. Akhirnya karena terlalu banyak ingatan yang lain, walaupun dia tahu itu bagus, liwat. Kebaikan itu liwat ya. Wastighaluhu wa istighalihi wa la'ibihi wa lahwi. Terlalu banyak ingat dunia ya. Urusannya dunia yang jadi banyak ya. Wa zakharifi dunia, keindahan-keindahan dunia. Memang dunia ini saudara, orang lupa sih dunia. Kalau sudah dunia lupa sama imamah, lupa sama kofiah. Kalau sudah urusannya apa nih? Fulus kan dunia. Barang yang kasar jadi halus, yang berat jadi mulus. Kenapa? Fulus. Kalau ini fulus nggak bisa kita. Ini fulus lawannya apa? Iman. Fulus itu lawannya iman. Orang banyak hancur, waduh, uang. Ini dia punya hukum sebagai pemerintah, ya kan? Datang cukong, ente bikin perubahan gini, bikin undang-undang ini, robah. Karena si cukong ini rugi dengan undang-undang tersebut. Misalnya nih, insya Allah di sini nggak ada yang begitu, ya. Nah ini undang-undang nih, robah. Walaupun bakal kerugiin orang, dia tahu, dia pemerintah nih misalnya, ya. Ini contohnya nih, ya. Rubah ini undang-undang. Jangan khawatir. Saya langsung transfer 3M. 3M ber. 3M. Begitu dengar 3M, Quran lupa. Hadis lupa. Kadang-kadang sama dirinya lupa. 3M. Padahal saudara, 3M itu bisa 1 menit hilang kalau Allah mau. Ya, misal ini, apalagi lebih dari itu. Orang lupa kalau sudah duit. Pikirannya dengan duit, semua duit, ya kan? Mati nggak bisa dibeli dengan duit, saudara. Iman tidak bisa dibeli dengan duit. Husnul khatimah tidak bisa dibeli dengan duit. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin, terus illal ladzina amanu, setelah itu wa amilus salihati. Bukan bil fulus, illal ladzina aghnia, orang banyak fulus, la illal ladzina amanu wa amilus salihati, amal-amal yang baik, saudara-saudara. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, jangan salah paham, silakan. Tapi kalau Anda kaya Anda kaya Islam. Bukan tidak boleh jadi pemimpin, boleh, tapi kepemimpinan Anda diatur oleh cara Islam. Silakan, bismillah. Profesi apa yang akan Anda geluti, yang penting tidak bermaksiat kepada Allah, masuk, jalan di sana. Ya, tapi secara Islam. Orang Islam itu nikmat, tertib, bersih, bagus, lebih dari orang melaksanakan undang-undang. Kenapa? Karena dituntut 2 orang Islam. Undang-undang negara itu yang ada. Dituntut lagi apa? Undang-undang Allah. Undang-undang Allah nggak ada urusan dengan penjara. Dia takutnya neraka. Undang-undang Allah tidak takut dengan hakim. Dia tahu ada raqib atid, ada Allah. Jadi lebih hebat orang Islam kalau benar, masya Allah hidupnya benar, lurus, bagus. Kenapa? Diatur oleh 2 hukum, hukum dunia dan pertama hukumnya Allah. Kalau beradu ini 2, orang Islam yang benar dia akan mendapatkan hukum Allah. Ya, gitu ketahuannya. Ini siapa benar kan ini? Ya, itu. Orang ghaflah atau tidak? Kalau dia mendahulukan hukum Allah ini benar, ya. Baik. Jadi semua punya jalan, saudara. Semua punya jalan. Misalnya orang aus, kan dia ambil air, minum dulu. Ya, kita kalau punya tujuan, harus ada yang kita kerjakan. Harus kita buktikan kepada Allah SWT. Nanti datang pertolongan dari Allah. Ya nggak bisa. Ya Rob, rezeki yang banyak tapi duduk di rumah, nggak bisa. Ya kan? Ya Rob, saya pengen punya istri, saya pengen menikah, ya Rob. Diam di rumah. Istri yang mana yang mau datang nanti? Kuntilanak yang datang ke rumah, saudara-saudara. Ya, tidak, kita ada usaha, ya, ada usaha. Baik, kita lanjutkan. Jadi pertama yang jelek sekali orang yang hatinya ghaswatul qalb, ya, keras hatinya tuh. Yang kedua tidak keras, masih bisa terima ini, tapi tetap liwat juga, nggak dikerjain. Dia paham, bagus, mengerti, dengar, ingat, tapi liwat juga, nggak dimaafkan. Itu ghaflah, ya, nggak bagus. Qala Allah Ta'ala Rasulullah alaihi wasallam, sabda
firman Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita, padahal untuk kita nih. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Ingat Allah, sebut Allah di dalam dirimu dengan penuh tawadhu, dengan penuh takut kepada Allah, ya. Wa dunal jahri minal qauli wal qaul. Jadi kita doa jangan terlalu keras-keras memang ya. Kalau kita sedang berdoa ya sedang-sedang aja, tidak keras, tidak apa namanya, tidak terlalu pelan, ya. Kemudian bil ghuduwi wal asal, pagi siang, ya. Wala takum minal ghafilin. Maksudnya selalu ingat kepada Allah pagi, siang, sore, di mana saja, kapan saja, siapa saja, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai waktu. Maksudnya waktu ente datang kerja ente ingat Allah. Waktu ente dengan istri, ingat istri punya hak, ente punya hak. Istri punya kewajiban, ente punya kewajiban, berarti ente ingat Allah. Ketika menghadapi anak buah kita untuk ngasih gaji, ingat dia punya hak. Ente punya kewajiban, dia juga punya kewajiban, Anda juga punya hak untuk mereka. Timbal balik. Kenapa? Karena dia tidak dihukum oleh keadaan hukum Undang-Undang 45. Tidak. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Yang tahu olengnya mata kita dan olengnya hati kita Allah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Jadi benar, orang kalau sudah takutnya kepada Allah gampang. Makanya man khafallah khafahu kullu syai. Kalau orang betul-betul takut kepada Allah, takut segala sesuatu kepadanya. Ini lihat Nabi waktu dalam satu peperangan, Nabi istirahat sendiri. Ini masyhur nih cerita. Lihat nih Nabi. Waktu beliau istirahat datang satu orang, man yamna'uka minni. Mau dibunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut Nabi? Takut. Kenapa? Karena punya Allah. Hatinya dengan Allah. Begitu, man yamna'uka minni, Allah. Plak jatuh pedangnya. Ambil lagi mana Nabi? Man yamna'uka minni. Dia enggak punya Allah, enggak ada yang meninguni. Dia tidak punya Allah seperti Nabi punya Allah. Padahal dia adalah hamba Allah tapi masih kafir. Dia bilang, engkau saudara yang baik, engkau saudara yang baik, orang yang baik, maksudnya selamatin Nana, dibebaskan oleh Nabi Sallallahu dan insya Allah kalau tidak salah orang ini menjadi Islam, dibebaskan oleh Rasulullah. Kalimat baru, kalimat Allah. Kenapa dari hatinya kalimat Allahnya? Enggak karena orang, enggak karena ustaz, enggak karena habib. Begitu dia ngaji, ingat masuk di dalam dirinya. Oh begini, oh gini harusnya dilaksanakan dengan ikhlas. Itu dia sudah terus. Terkumpul kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa. Enggak perlu habib aja, siapa aja yang hadir di sini. Kalau betul-betul hatinya terbuka, ingin mau baik, siapa bilang tidak bisa jadi baik? Bisa. Enggak harus jadi baik itu harus jadi ulama, pakai jubah, pakai imamah 12 meter. Enggak usah. Ini di sini adanya. Ya. Makanya Nabi ketika melakukan al-iman, ini yang ditunjuk di hati kita, Saudara, di sanubari kita. Ya. Yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bengkelnya mana? Ya ini majelis. Bengkelnya mana? Ulama, guru, kitab, hadis, Al-Qur'an, di situ adanya. Kalau kita dengan Al-Qur'an, dekat dengan Al-Hadis, dekat dengan kalam ulama, duduk di majelis-majelis ilmu, insya Allah hati kita tersirami dengan iman yang benar. Ya, dengan iman-iman yang benar. Dengan ketaatan dan hati kita tidak akan ghaflah, akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jauh daripada hati yang ghaswah, ya. Saya kami Habib. Bagikan. Baik. Kita lanjutkan. Fanahahu an yakuna min ahli ghaflah. Ayat tadi ya kan Allah mengatakan wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau jadi orang yang ghafil. Nabi jauh dari ghafil, Saudara. Nabi sering nangis sampai satu hari ke Rasulullah SAW. Padahal inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wah, enggak ada dosanya Rasulullah. Bersih. Ya. Bersih Rasulullah SAW. Loh, kenapa? Kayak ada orang yang kurang ajar nih sekarang di media. Rasulullah masih minta maaf. Rasulullah minta ampun. Rasulullah minta ampun, minta maaf, tawadhu. Rasulullah nggak ada dosanya. Rasulullah beristighfar. Emang berdosa Rasulullah? Dosa apa Rasulullah? Ayo, coba tunjukkan satu dosanya Nabi Muhammad SAW kepada saya. Kita mana? Di mana? Kapan? Nggak ada, Saudara. Tapi Rasulullah menunjukkan kepada kita. Dan tawadhunya Nabi. Bayangkan, Nabi yang sudah begitu bersih, istighfar 100 kali. Mestinya kita istighfar sampai kelenger. Kan begitu?
Kan begitu maksudnya. Rasulullah SAW. Jangan seperti orang-orang liberal tuh yang ngomong begitu. Oh, itu kenapa minta maaf? Karena dia bersalah. Siapa bilang? Tapi karena baiknya, karena takutnya kepada Allah, dia merasa bersalah kepada Allah. Orang yang baik begitu. Ya, orang yang ahli iman begitu. Dia merasa kurang. Ibadahnya bagus. Orang lain, ini orang bagus, orang baik. Dia merasa kurang. Tawadhu, saya yang paling jelek. Sayyidina Al-Idrus. Ya, Sayyidina Al-Idrus disuruh abahnya apa ibunya lupa. Kalau keluar, cari orang yang lebih jelek dari kamu. Lihat pendidikannya. Cari keluar kamu. Cari orang yang lebih jelek darimu. Keluar dia satu hari. Cari. Ketemu dengan orang tua. Ketemu dengan orang tua. Wah, ini lebih jelek dari anak nih. Ya, sudah tua renta, anak masih bisa ibadah dan segala macam. Tapi terpikir lagi oleh dia, loh, ini orang tua ini kan lebih banyak dari saya ibadahnya, lebih banyak dari saya sholatnya, dia lebih baik dari saya. Enggak, bukan ini. Cari lagi, cari. Ketemu anjing godes, anjing buduk. Ini anjing nih. Namanya juga anjing. Orang gak punya salah, kesian tuh anjing. Anjing loh, padahal anjing punya salah apa mente? Orang kan main anjing terus. Kalau marah, anjing babi, kesian tuh anjing babi di bidang. Kalau dia ke orang masuk surga tuh anjing babi. Tiap hari celah sama orang. Kalau ngamuk, anjing lu, babi lu, punya salah apa babi mente? Anjing punya salah apa sama kita kok dicela-cela begitu? Ya. Nah, dia jalan ketemu anjing. Wah, ini dia bilang, ini anjing. Pikir lagi sama dia, anjing kalau mati gak ada urusan jadi tanah. Bahkan ada anjing yang masuk surga tuh, anjing Ashabul Kahfi. Ya, hebat, ditulis di dalam Al-Qur'an. Insyaallah masuk surga tuh anjing Ashabul Kahfi. Wah, saya siapa aja belum tentu. Saya masih di hitungan. Tuh, lihat. Dia tidak merasa, itu kan kebaikan dia kan ngomong begitu. Sampai merasakan dirinya lebih jelek dari anjing. Orang kayak apa? Luar biasa kayaknya. Biasanya kan orang sombong. Ini enggak, ya Allah, berarti ini anjing lebih baik dari saya. Enggak, pulang. Katanya. Sudah dapat orang yang lebih baik dari kamu? Bah, enggak ada, bah. Enggak ada orang yang diceritain. Saya lihat itu, saya lihat anjing. Sekarang kamu orang. Setelah dia merasa dirinya lebih jelek dari siapapun, bahkan lebih dari anjing, sekarang kamu tahu. Tapi baru pertama. Baru bidayah saja, baru di awal tuh. Kayak gitu. Kan kita lain, saudara-saudara ya. Begitulah saudara-saudara. Pendidikan hati yang diberikan oleh orang yang soleh kepada putra-putrinya. Radhiyallahu ta'ala. Nah dengan kita dengar-dengar begini nih, hati kita juga akan terbawa, terpengaruh. Kalau yang Anda dengar omongan-omongan kayak gini, kan hati kita juga terpengaruh. Oh begitu ya orang baik itu. Minimal ini dari 10 yang saya berikan, satu atau dua ada yang lengket, ada yang ingat. Loh, dari apa itu? Berkahnya Anda mau hadir majlis ilmu. Mau hadir majlis ta'lim. Datangi majelis-majelis ta'lim. Ini bengkel jiwa kita. Dokter buat badan dan jiwa kita. Ya kalau dokter biasa aja badan bangga, tapi jiwa kita ini tempatnya. Maka jangan lewatkan majelis-majelis yang baik. Insya Allah Anda juga menjadi orang-orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, nah. Baik, kita lanjutkan saudara-saudara. Kala jadi kita dilarang untuk jadi orang yang ghafil ya. Nah, kama nahu an ta'atil ghafilin was sama'a minhum fi qouli ta'ala, dan kita juga jangan bergaul sama orang yang ghafil. Orang-orang yang ingat sama Allah, orang-orang yang dunia aja hidupnya, duit aja, kerjaan aja. Zuhur, adzan, kemana dia? Di meja. Asar di meja. Maghrib pulang udah capek, datang makan tidur. Salatnya mana? Padahal dia bisa kerja, dia bisa berpikir, dia bisa manage harta bendanya, dia bisa ngatur orang, semua asalnya dari siapa? Allah SWT. Berikan kepada apa? Otak. Komputer pintar, otak 1000 kali lebih pintar dari komputer. Siapa yang menciptakan? Khalaqakum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya kepada Allah. Makanya orang-orang yang pandai enggak bakal lupa dari Allah. Walaupun dia belok, kalau orang-orang ini pandai, insya Allah dia kembali. Banyak sekarang profesor-profesor di barat yang kembali menjadi orang Islam setelah dia lihat kebenaran Islam ini. Nah kita alhamdulillah dijadikan lahir udah Islam, nggak pakai bayar, nggak pakai susah, nggak pakai cari lagi.
di depan kita Islam, di depan kita sholat, di depan kita masjid, di depan kita zakat, di depan kita puasa. Alhamdulillah. Pegang. Pupuk ini saudara-saudara, supaya jadi besar, supaya jadi subur iman kita. Ya. Allah berfirman, jadi kita jangan main-main dengan orang yang begitu, yang lupa-lupa sama Allah terus, jangan. Loh Bim, saya ini kerja sama mereka, biarin. Oke, kerja. Lana amaluna walakum amal. Bisa kita ajak, bismillah. Kalau nggak bisa, kita kerja saja. Di batasan kita ada. Semua kan orang punya apa namanya? Dengan dirinya masing-masing ya. Apa namanya bahasa sekarang anak lupa ya. Baik. Jadi ayatnya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kamu jangan mentaati orang-orang, mengikuti orang-orang yang aku lalaikan hatinya dari aku. Ada banyak. Siapa orangnya? Anda tahu, nggak usah ngomong sama saya. Kalau kita lihat dalam hidup kita nih, teman-teman kita, Anda tahu, oh ini ghafil, oh ini orang soleh, oh ini orang begini, Anda bisa tahu. Tapi ingat, jangan cuma pintar nunjuk, jangan di sini. Kita kan kebanyakan nunjuk ini. Ada yang nunjuk gini enggak? Jarang. Kita harus begini juga. Ini oh gini, oh ini gini, oh ini. Terus balikin. Lu bagaimana? Belajar dari yang ditunjuk. Kalau ini jelek, ana harus bagus. Kalau ini curang, ana harus jujur. Kalau ini maling, ana jauh dari maling. Kalau ini tidak adil, saya akan adil. Nah begitu. Jadi contoh. Ya, jangan hanya bilang nunjuk, tapi Anda harus mau ditunjuk. Kalaupun ada yang nunjuk, bismillah. Kalau memang itu yang ditunjuk benar, Anda harus ngaku. Ini orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Akhirnya orang yang ghafil itu mengikuti hawa nafsunya. Berlebihan dah. Kayak Firaun yang ngaku Tuhan. Lupa kepada Allah, bergelimang dengan maksiat. Dengan perzinaan, dengan mabuk dan seterusnya. Nas'alullah al-afiyah. Jangan kita bergaul sama orang-orang yang seperti itu. Jangan begitu. Kita harus selalu ingat kepada Allah. Maksudnya salah buru-buru tobat. Benar, teruskan kebenaran itu. Di orangkah kebenaran itu atau di diri kita? Betulkan. Ini benar-benar secara agama. Dari hukumnya, kacamatanya kita berarti kacamata agama. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu ingat kepada Allah ya di dunia ini, sehingga kita betul-betul berjalan yang dimana jalan itu membawa kita kepada akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.